Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Priyanti akan melaksanakan aksi nyata Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul pelatihan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita lihat isi dari setiap modul. Pada modul yang pertama, berisi mengenai apa peran saya sebagai guru. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Untuk itulah mari kita lihat satu per satu. Yang pertama yaitu apa peran saya sebagai guru atau pendidik. Peran penting pendidik dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran, diantaranya harus terus berinovasi dalam mengemban tugas, baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktiknya. Yang kedua, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, sebagai pendidik, tentunya kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan siswa. Siswa bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan ke depannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada modul ini, terdapat beberapa materi yaitu yang pertama mendidik menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Nah, praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas hingga menemukan sebuah cara yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Nah, sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk siswa kita mengisi masa depan. Apa yang bisa kita bantu untuk menghadapi masa depan siswa-siswa kita? Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Nah, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, pada modul ini terdapat 2 bahasan, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama, kodrat murid. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu memperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus berubah, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, asas trikon. Asas trikon merupakan pemikiran menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul 4 terdapat 2 materi.
Yang pertama, budi pekerti. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Yang pertama, budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik, harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul ini ada 2 materi, yaitu yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Materi yang pertama yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi ini terdapat 3 poin penting, yaitu selamat dan bahagia, kemudian sistem Among, dan Merdeka Belajar abad 21. Poin yang pertama yaitu selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Poin yang kedua yaitu sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ingmadyo Mangunkarso berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Poin yang ketiga, Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pada materi ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Poin yang kedua yaitu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikian tadi aksi nyata Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.